Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan orang ganteng, tentunya dengan Abdul Ghani Jamora Nasution sebagai peserta PKDP PTP UIN Sumatera Utara Medan tahun 2005. Materi kita dengan ini adalah pengantar sejarah pendidikan Islam. Jadi, capaian pembelajaran kita untuk kuliah hari ini ada 6 kerangka. Pertama, definisi. Kedua, ruang lingkup. Ketiga, manfaat mempelajari. 4, tujuan mempelajari. 5, periodisasi. 6, unsur-unsur. Adapun pembahasan pengertian sejarah pendidikan Islam, di sini kita akan melihat bagaimana itu definisi. Definisinya adalah kajian tentang proses perjalanan pendidikan Islam dalam Islam sejak masa awal Islam hingga masa kini, meliputi institusi, tokoh, kurikulum, metode, dan tujuannya dalam lintasan waktu. Menurut tokoh, di sini ada satu tokoh yang kita sebutkan, yaitu menurut Zakia Derajat. Apa itu? Sejarah pendidikan Islam adalah mempelajari perkembangan pendidikan Islam dari masa Nabi Muhammad SAW sampai era modern dengan pengertian kata kunci sejarah pendidikan Islam itu ada 3. Sejarah, yaitu perjalanan waktu. Ada kata pendidikan, sebuah usaha sadar. Islamnya nilai-nilai ajaran Islam. Kemudian kita harus mengenal ruang lingkup sejarah pendidikan Islam itu sendiri. Ruang lingkupnya ada 5. Pertama, tokoh-tokoh pendidikan Islam. Seperti contoh Nabi Muhammad, Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan lain sebagainya. Kedua, lembaga pendidikan. Ada kutab, madrasah, pesantren, universitas Islam. 3, materi dan kurikulum pendidikan. Keempat, metode dan media pendidikan. Kelima, perkembangan geografis dan politik. Next, manfaat mempelajari sejarah pendidikan Islam. Pertama, mengetahui akar dan perkembangan sistem pendidikan Islam. Kedua, menjadi referensi pembaruan sistem pendidikan Islam masa kini. 3, mengambil pelajaran dari keberhasilan dan kegagalan masa lalu. 4, menumbuhkan identitas dan rasa percaya diri sebagai pendidik Muslim. Tujuan mempelajari sejarah pendidikan Islam. 1, memahami dinamika pendidikan dalam Islam secara historis. Kedua, mengembangkan gagasan pendidikan Islam yang relevan untuk masa kini. Ketiga, menganalisis faktor pendukung dan penghambat perkembangan pendidikan Islam. Keempat, mengintegrasikan nilai-nilai historis Islam ke dalam sistem pendidikan modern. Next, periodisasi sejarah pendidikan Islam. Pertama, Nabi Muhammad SAW 610 sampai 632 Masehi. Kedua, masa Khulafaur Rasyidin 632 sampai 661 Masehi. Masa dinasti Umayyah 661 sampai 750 Masehi. 4, masa dinasti Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi. Kelima, masa kemunduran dan penjajahan 1258 sampai 1800 Masehi. Keenam, masa kebangkitan dan modernisasi
1800 sampai dengan sekarang. Unsur-unsur sejarah pendidikan Islam. Pertama, tokoh. Pelaku pendidikan seperti Nabi Muhammad, ulama, dan intelektual muslim. 2. Ide gagasan. Pemikiran-pemikiran tentang pendidikan Islam. Ketiga, lembaga pendidikan. Tempatnya berlangsung proses pendidikan. Keempat, kurikulum. Isi dan struktur materi ajar. 5. Metode dan media. Cara dan alat yang digunakan. 6. Konteks sosial politik. Kondisi yang mempengaruhi arah pendidikan. Sampailah kita ke acara kesimpulan bahwa sejarah pendidikan Islam adalah bidang kajian penting untuk harus dipahami sebagai fondasi dan arah pendidikan umat Islam. Mempelajarinya bukan hanya menelusuri masa lalu, tetapi juga menjadi acuan untuk inovasi masa depan. Marilah kita belajar tentang sejarah agar tahu kita bagaimana kondisi masa lampau untuk kita ambil pelajaran dan kita desain masa kini untuk masa depan anak cucu kita. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.